Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Mahendra Putra dengan NIM D40058 dan tema saya Ramadan Akbar yang akan membacakan soal. Saya akan melakukan UTS dari pendidikan pedagogi yang soalnya akan dibacakan oleh teman saya Akbar dan saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan makna dan filosofi antara istilah pendidikan, education, tarbiyah, pedagogi, dan underwich, serta bagaimana istilah-istilah tersebut mencerminkan nilai dan tujuan pendidikan di Indonesia. Jadi, saya akan menjelaskan tentang istilah dari filosofi yaitu education, tarbiyah, underwich, dan pedagogi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah education. Education itu adalah panduan yaitu bentuk usaha yang terencana untuk mengembangkan diri baik secara spiritual, kepribadian, kecerdasan ini juga berfokus pada keterampilan agar dapat memberikan atau menunjukkan jalan kepada kehidupan yang lebih baik. Saya juga akan menjelaskan yakni tarbiyah. Tarbiyah itu proses pendidikan dalam membimbing, memelihara, dan menyempurnakan potensi dari fisik, akal, maupun jasmani dari seseorang secara berkelanjutan. Dan saya juga akan menjelaskan dari pedagogi. Pedagogi itu adalah suatu bentuk membimbing anak-anak dalam pembelajaran yang berfokus dalam bentuk bimbingan yang dapat mengajarkan metode yang fokus dari pengajaran itu adalah peserta didiknya adalah anak-anak. Lalu saya akan menjelaskan underwich. Underwich adalah pendidikan yang berfokus pada pemberian ilmu. Maksud dalam pemberian ilmu ini pengetahuan dan kecerdasan yang hidup secara lahir dan batin agar untuk menyadari kecerdasan ini mampu sebuah ilmu dalam penerapannya. Contoh dari keterlibatan dari underwich, tarbiyah, education, dan pedagogi ini dalam filosofinya itu adalah pembentukan karakter dengan menggunakan berbagai macam dari filosofi dari underwich, pedagogi, tarbiyah, dan education di Indonesia berfungsi dalam tujuan pendidikan Indonesia itu adalah pembentukan karakter dari para peserta didik yang terutama peserta yang dituju adalah anak-anak. Baiklah, pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana pemahaman tentang hakikat manusia dapat membantu pendidik merancang proses pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan potensi peserta didik. Jadi hakikat dari manusia juga dapat membantu seorang pendidik dalam mencapai potensi dari para peserta didik. Jadi hal ini menyadari bahwa manusia itu dalam hakikat pendidikan adalah makhluk yang multidimensional yang memiliki potensi dari akal, rasa, karsa, spiritual, sosial, dan fisik. Jadi maksudnya itu para peserta didik itu memiliki beberapa keterampilan yang berfokus pada bentuk-bentuk kecerdasannya. Yakni ada 8 kecerdasan yang dijelaskan dalam hakikat manusia, yaitu yang saya sebutkan adalah linguistik, spasial, logika matematik, naturalis, interpersonal, dan lain-lainnya. Baiklah, pertanyaan nomor 3, sebutkan 4 kompetensi utama pendidik menurut UU SPN dan UU GD, lalu berikan contoh penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Contoh-contoh dari 4 itu untuk beberapa kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi dari pedagogi. Kompetensi dari pedagogi ini adalah bentuk yang yaitu kompetensi yang menekankan cara membimbing yang berisi metode maupun langkah-langkah seorang pendidik dalam mengajari anak.
Yang kedua itu kompetensi kepribadian. Jadi dalam kompetensi kepribadian ini pendidikan itu berfungsi dalam pembentukan karakter, dan pendidikan juga memiliki karakter yang baik yang dalam sebagai wadah dalam contoh untuk anak-anak. Yang ketiga itu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah seperti kompetensi yang berhubungan dengan interaksi dari pendidik dengan peserta didik. Jadi kompetensi sosial itu adalah hubungan antar individu atau interaksi yang dilakukan di lingkungan yang berhubungan dengan budaya dan sebagainya. Lalu kompetensi keempat itu kompetensi profesional. Jadi maksud dari kompetensi profesional ini kompetensi yang berfokus pada bentuk profesional dari pendidik, seperti rasa tanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Contoh dari beberapa kompetensi ini saya akan mencontohkan, yaitu seorang pendidik menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya dengan berpenampilan yang bagus atau rapi dan berbicara dengan sopan. Jadi dengan contoh yang baik dari pendidik ini dapat menceritakan bahwa beberapa kompetensi yang ada pada pendidik ini juga akan menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Baiklah, pertanyaan yang keempat ialah jelaskan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO serta berikan contoh penerapan salah satu pilar tersebut dalam kegiatan belajar yang nyata. Baiklah, pilar-pilar yang ada pada UNESCO itu ada 4 pilar, yaitu learning to know, yang berarti belajar untuk mengetahui. Jadi maksudnya adalah belajar itu berfungsi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu learning to be, belajar untuk terampil. Jadi pembelajaran manusia itu untuk belajar itu untuk mendapatkan keterampilan atau meningkatkan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari atau membuat kehidupan lebih baik. Yang ketiga itu learning together, belajar untuk hidup bersama. Jadi dengan adanya pembelajaran di pedagogi ini dapat membantu manusia, yaitu individu dengan individunya, untuk belajar bersama dan berinteraksi. Yang keempat itu learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Jadi learning to be ini dalam belajar bentuk diri sendiri, dengan mengikuti pembelajaran itu seorang peserta didik itu dapat memahami dirinya sendiri dengan pengalaman yang diberikan yang dapat bermanfaat bagi kehidupannya. Jadi contoh dari empat pilar UNESCO yang telah saya sebutkan ini yaitu proyek membuat kerajinan dari barang bekas. Jadi skenario dari proyek contohnya itu seorang guru menyuruh murid-murid untuk membuat suatu proyek dari barang bekas, bisa dari berupa botol atau bahan daur ulang. Lalu skenario pertama itu seorang pendidik itu menentukan apa yang harus dibuat dengan membagi kelompok-kelompok untuk pembuatannya. Lalu setelah membagi kelompok-kelompok itu, guru itu mengajarkan metode cara pembuatannya yang berfungsi untuk meningkatkan keterampilan. Lalu guru juga memantau antar kerjasama para murid yang berfungsi dalam learning together, yaitu hidup bersama agar dapat saling membantu. Lalu setelah pembuatan itu akan menciptakan sebuah hasil yang dapat diingat oleh para peserta didik, yang termasuk pada learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri. Dengan pembuatan keterampilan ini dapat membuat peserta didik dapat memahaminya dirinya sendiri, disebabkan oleh cara pembuatannya itu yaitu mempelajari pemecahan masalah atas hal yang telah dibuatnya dengan contoh dari pembuatan kerajinan. Baiklah, pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan konsep multiple intelligences menurut Howard Gardner dan berikan contoh bagaimana guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai karakteristik kecerdasan peserta didik. Jadi menurut Howard Gardner itu kecerdasan itu ada berbagai hal, seperti kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan dalam bentuk seorang murid atau peserta didik itu dapat memahami membaca. Lalu
kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis ini adalah bentuk kecerdasan peserta didik yang mampu dalam berhubungan dengan angka-angka seperti berhitung. Lalu kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini berfokus pada peserta didik yang dapat memvisualkan atau bisa kita bilang yaitu pada gambar. Lalu kecerdasan jasmani. Kecerdasan kinestetik atau jasmani ini juga berfokus pada peserta didik yang memiliki kelebihan pada kekuatan fisiknya. Lalu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini adalah kecerdasan yang berhubungan dengan fisik. Lalu kecerdasan interpersonal. Interpersonal ini kecerdasannya itu antara yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan manusia lainnya. Lalu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini adalah peserta didik yang kecerdasannya itu berfokus pada pemahamannya yakni diri sendiri. Lalu kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan dalam menulis atau kecerdasannya ini berfokus dari pembelajaran peserta didik dalam memahami bahasa-bahasa. Contoh dari penerapan dari beberapa kecerdasan ini akan saya contohkan dari kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini ada kecerdasan dalam membaca. Jadi dengan kemampuan membaca ini guru kan mengetahui cara apa kecerdasan dari seorang anak. Jadi kecerdasan ini dapat para pendidik dapat memberikan dorongan kepada peserta didik seperti memberikan buku-buku atau bahan bacaan yang dapat digunakan peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuannya melalui membaca. Jadi sekian dari jawaban UTS saya. Bila ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh